Gus Ari. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pernah membaca di YouTube Mbah Maimun Zubair itu menyampaikan bahwa zakat fitrah itu tidak perlu ada panitia. Mohon penjelasannya, kan itu dijelaskan Mbah Maimun mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya. Bahkan saya juga sempat di dalam jamaah saya juga menyampaikan panitia zakat fitrah itu tidak perlu diadakan. Yang kedua, selanjutnya mengenai untuk kurban sekalian, apakah juga seperti itu, Gus Ari? Gus Ari mengenai sebuah video yang di situ mengatakan bahwa zakat fitrah sebenarnya tidak perlu menggunakan panitia. Maka Bapak, bilih panitia di dalam zakat fitrah itu tidak ada dalilnya betul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para ulama itu tidak pernah membuat panitia zakat fitrah. Terus masjidnya diparingi MMT. Masjid ini menerima zakat fitrah dan siap menyalurkannya. Itu tidak ada tuntunannya betul. Lalu kemudian berlanjut kepada pertanyaan, bagaimana kalau kurban Gus, apakah sama? Jawabannya sama. Panitia kurban, pembentukan panitia kurban tersebut juga sama-sama tidak ada tuntunannya, dalam artian tidak ada perintah di Quran, tidak ada perintah di hadis maupun perilaku para sahabat dan para ulama radhiyallahu taala anhum. Sebenarnya zakat fitrah itu adalah perintah dari Allah taala kepada masing-masing individu. Seakan-akan Allah niku dawuh Ahmad Rifai, kowe pas wayah riyaya duwe rezeki ora? Alhamdulillah Gusti jenengan ingkang paring rezeki dumateng kula. Terus kanggo keluargamu cukup kabeh, cekap Gusti. Kanggo kebutuhanmu cukup kabeh, cekap Gusti. Cukup dinggo malam riyaya karo engko dinggo hari riyaya cukup, cekap Gusti. Enten turwane, enten Gusti. Nek enten turane tokno dinggo bayar zakat fitrah, satu orang dari keluargamu tokno 3 kilogram. Akhirnya kula memisah antara beras yang untuk makan sehari-hari dengan beras yang mau saya keluarkan untuk zakat fitrah, atau saya beli beras zakat fitrah di warung terus kemudian kula plastiki, kula niat kagem awak kula niat kagem anggota keluarga kula dawuh dumateng anggota keluarga sing sampun balik untuk ayo nang kowe wis balik, kowe kudu niat zakat fitrah, terus kemudian dipun cawisaken dumateng tiyang ingkang berhak, ingkang termasuk salah satu dari 8 asnaf. Itulah syariat zakat fitrah. Kurban nggih mekaten. Hei orang-orang yang punya harta lebih dari Allah Ta'ala, hukumnya sangat ditekankan, sunnah muakkadah kagem panjenengan untuk berkorban, milih nek mboten unta sapi, nek mboten mendo jenengan mang milih, jenengan pados hewan korban panjenengan piyambak, jenengan tumbas piyambak, jenengan beleh piyambak, jenengan kuliti piyambak, jenengan cacah-cacah piyambak, jenengan plastiki piyambak, terus jenengan antarkan dumateng yang berhak, jenengan mau ambil boleh maksimal sepertiga, diberikan kepada orang mampu boleh maksimal sepertiga, tapi yang wajib agar korbannya sah diberikan kepada orang fakir atau miskin minimal sepertiga. Selesai. Syariatnya seperti itu. Saged pun pahami Bapak Ibu? Saged. Niki nek diteruske damel panitia pembangunan masjid niku nggih ora enek tuntunane. Napa enten sahabat damel spanduk panitia pembangunan Masjid Nabawi, penasihat Rasulullah, ketua pelaksana Abu Bakar, bendahara golek sing galak Umar, si humas golek sing ganteng tur pinter diplomasi Sayyidina Utsman, dinggo nggerakake kerja bakti cah nom-nom koordinator Sayyidina Ali. Nate enten hadis sing ngoten niku mboten enten. Makanya dipun teruskan panitia pembangunan pondok pesantren nggih mboten wonten. Apa kok ndak enek pembebasan tanah wakaf Darul Hidayah, ora enek sedanten. Kalau sekedar ditanya bagaimana tuntunannya, hal-hal tersebut
tidak ada tuntunannya. Tetapi jangan lupa kita punya konsep, walaupun hal tersebut tidak ada tuntunannya, apakah boleh dilaksanakan atau tidak? Maka jawabannya panitia, maka jawabannya struktur organisasi, maka jawabannya pengurus dan lain sebagainya hanya merupakan wasilah, hanya merupakan cara, hanya merupakan strategi yang dianggap untuk mempermudah agar ibadahnya tercapai sesuai dengan syariat. Masuk ke dalam kaidah al-wasail ka hukmil maqasid. Teman-teman santri tirukan Gus Ari. Al-wasail ka hukmil maqasid. Semua cara, semua strategi, semua metode, semua wadah, hukum asalnya boleh menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, atau bisa tetap menjadi mubah, tergantung dari tujuan yang dicapai itu apa. Kalau panjenengan gadah motor mboten diniati napa-napa, gadah motornya hukumnya menjadi mubah. Tapi kalau panjenengan tumbas motor diniati, ya Allah, aku pengen bekti kalih tiyang sepah. Gek tiyang sepah kula niku teng peken saking dusun omahe jan blusuk niku teng peken tempat beliau sadeyan sayur niku perjalanan 1 jam. Biasanipun melampah. Aku dadi anak birrul walidain hukume wajib, maka salah satu bentuk bentuk birrul walidain adalah aku duwe duit tak tukokne motor, tak cawisaken dumateng tiyang sepah, maka beli motor hukumnya jadi wajib, mendapatkan pahala wajib. Jenengan yang beli motor untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah, hukumnya menjadi sunnah. Tinggi tumbas rokok, hukumnya jadi makruh. Jenengan tinggi ngeterke sesuatu yang haram, hukumnya jadi haram. Tergantung dari tujuan apa panjenengan membuat hal tersebut. Maka kembali kepada konteks pertanyaan, adanya panitia, ayo sekarang dilihat bareng-bareng. Kalau ternyata Gus, iki wayah ngedum zakat kan beda karo akikah. Wayah kurban kan beda karo wong nikahan. Maksudnya gimana? Nek tiyang akikohan kan berbrojol anak sunnah akikoh. Sedangkan brojoli anak kan masing-masing wong dinane ora padha. Sasine mboten sami, enten sing brojol sasi Mei, enten sing brojol sasi Juni, enten sing brojol sasi Juli, sak komplitanipun. Tapi nek zakat fitrah Gus, ge waktunya mepet, hanya 1 malam 1 hari, dari mulai malam riyoyo sampai sunnahnya sebelum takbir id. Tapi waktu yang paling akhir adalah sebelum maghrib tanggal 2. Kalau sudah masuk maghrib tanggal 2, maka zakatnya menjadi haram karena terlambat, tapi tetap wajib dibayar sebagai kodok. Waktunya kan mepet banget Gus Ari, hanya 24 jam. Lah niki nek kabeh sak RT bayar beras kabeh. Terus kemudian kejadiannya semua orang menganggap hanya orang ini yang fakir miskin. Akhirnya 100 kakak sing isine satu keluarga 5 orang, berarti 500 orang kabeh zakate dibrukke dumateng satu rumah sing fakir miskin. Karena kabeh wong ngertine daerah kene sing fakir miskin tiang niki. Akhirnya kan dadi mboten adil. Sing satu orang mendapatkan zakat sambuh akeh, sedangkan ada orang fakir miskin yang lain yang tidak mendapatkan zakat fitrah. Maka bagaimana? Maka kemudian dibuatlah kesepakatan. Kesepakatan itulah namanya panitia. Ayo mulai tahun ngajeng pripun nek kita kumpulkan, pripun nek kita kelola, tapi hasilnya endingnya sama-sama sah. Sehingga kalau tujuannya panitia dibuat untuk memudahkan masyarakat, kalau tujuannya panitia dibuat untuk mengkoordinasi masyarakat, kalau tujuan panitia dibuat untuk jagani ada fakir miskin sing nyelempit-nyelempit,
yang masyarakat secara kebanyakan tidak tahu, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nek mboten didamelne panitia, kira-kira tiyang niki ora sida entuk zakat dan lain sebagainya. Plus pelaksanaan zakat fitrahnya sesuai dengan syariat, maka panitia tidak mendapatkan apapun dari bagian zakat karena dia bukan amil, sehingga tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat, tetapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk korban nggih mekaten. Gus Ari, korban kan beda karo wong mantu. Nek wong mantu niki macam-macam. Enten sing Syawal, enten sing besar, enten sing Rejeb, enten sing ruwah sak komplitanipun. Tapi nek riyaya korban Gus kan cuma 4 hari waktunya nyembelih. Gek wedhus sak mbuh katahe, gek sapi sak mbuh katahe, dan tidak semua orang punya kemampuan untuk menyembelih. Tidak semua orang punya kemampuan untuk nyacah-nyacah, punya kemampuan untuk nguliti. Pripun nek kita damel nih sebuah metode, kita kumpulkan, ayo sing ajeng korban nglumpuk dados tunggal teng lapangan, jagale daripada nekake dhewe-dhewe, tekake satu tim, dinggo bareng-bareng, tukang nguliti dinggo bareng-bareng, sing kira-kira ra iso korban ngewangi nyacah-nyacah sak komplitanipun. Maka hal yang seperti ini menjadi berpahala asalkan panitia korban komitmen untuk menjadikan korbannya masyarakat sah sesuai dengan niatnya masyarakat yang titip korban ke daerah tersebut. Tetapi sebaliknya Bapak, kok wonten panitia zakat fitrah yang justru sok-sokan jadi panitia tapi nyuwun pangapunten mboten paham ilmu fikih. Akhirnya apa? Dia pasang MMT, saya siap menerima penyaluran zakat fitrah masyarakat sini. Tapi ketika zakat fitrah tersebut dititipkan kepada beliau, ternyata ada hal-hal yang membuat pelaksanaan zakat fitrahnya tidak sah. Maka inilah contoh panitia yang sudah tidak mendapatkan apa-apa dari harta duniawi, wis tiwas kesel, wis tiwas ngorbanke wektu, tapi tidak diiring-iringi dengan komitmen untuk melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan syariat, mengke teng akhirat intuke malah dosa. Kok saged dosa pripun Gus Ari? Kok saged dosa niku gara-gara piyambakipun sudah menerima amanah dari orang yang menitipkan. Pak panitia, jenengan kula titipi zakat fitrah, nyuwun tulung jenengan tasarrufkan kersane niki sah. Terus kok panitia kondo siap. Oke, matur nuwun, zakat fitrah jenengan kula tampi. Maka sampai zakat tersebut dibagikan menjadi tanggung jawab panitia untuk membuat zakatnya tersebut sah. Untuk membuat zakatnya tersebut sah. Maka hati-hati, berarti kesimpulannya apa? Kiai berijtihad sesuai dengan pengalaman beliau. Kiai berijtihad sesuai dengan pengalaman dan lingkungan beliau dan sesuai dengan syariat yang beliau pegang. Dan terkadang kiai memiliki pandangan, iki masyarakat daerahku nek nganggo panitia malah kacau kabeh. Nek nganggo panitia malah kacau kabeh. Iki nek nganggo panitia malah panitia disepakat. Kiai meh fakir meh sugih dikei kabeh. Iki malah nek turah terus kemudian zakate didol dinggo masjid. Akhirnya terkadang kiai berpendapat, wis lah sing murid-muridku, sing santri-santriku, sing jamaahku, sing teng daerah mriki mboten sah lewat panitia, bagi sendiri-sendiri mawon. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi bukan panitia secara keseluruhan, tetapi gara-gara mungkin panitia di daerah beliau sudah tidak melaksanakan sesuai dengan syariat. Sama dengan hal yang lain Bapak. Kok jenengan maringi motor dumateng anak, karepe ben anake kuliah semangat entuk motor anyar, ben dinggo ngaji penak ora terlambat ngajine, tapi kok malah dinggo trek-trekan motore. Akhirnya sesuatu yang sudah diizinkan ditarik lagi, wong ora sesuai dengan tujuannya. Sehingga yang mengizinkan kita masyarakat awam untuk membuat panitia adalah para kiai.
adalah para ulama, adalah guru-guru kita. Maka kita yang sudah diizinkan untuk membuat panitia, jangan sampai menyalahgunakan kepanitiaan. Panitia tidak bisa merubah hukum. Peh kula jadi ketua panitia, aku ditunjuk jadi ketua panitia, syariat tak tabrak kabeh. Aturan ora entuk sing penting maslahat, entuk wong wis sepakat, entuk wong wis rapat. Kan ngoten niku sama ini. Maka berarti panitia yang model semacam ini nanti akan dipandang oleh para kiai, oh aku nggawe panitia ki tujuane ben masyarakat gampang anggone menuhi kewajiban syariat, kok malah saiki model panitia sing kelanggar syariat. Wis tak umum kita masyarakat ora usah nganggo panitia, daripada jenengan korbane ora sah mang golek jagal dhewe, golek sing tukang nyacah-nyacah dhewe, dindum dhewe. Daripada jenengan jaga fitrah yang mboten sah mangdum piyambak, dikrasake piyambak, langsung terke dumateng yang berak, ngoten niku mawon. Sehingga dawuh dari para kiai atau para guru-guru kita itu harus kita maknai secara bijak, melihat dari banyak sudut pandang. Oh ternyata kersane beliau kados mekaten. Mungkin dari beberapa pengalaman beliau lebih menyarankan pun langsung wae ning mustahik, ora usah nganggo panitia-panitianan niku malah sah. Tetapi mungkin dalam tempat-tempat yang lain karena masyarakatnya terlalu awam, akhirnya untuk mendampingi masyarakat yang awam agar zakat fitrahnya sah, akhirnya dibuatkan oleh para kiai panitia-panitia untuk mengawal agar syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini bisa dilaksanakan dengan baik. Teman-teman santri bisa paham semuanya? Bisa. Berarti kesimpulannya apa? Panitia merupakan sarana. Berarti nek sarana tergantung tujuan dan tergantung praktek. Kalau tujuannya demi membantu masyarakat dan menjaga konsistensi syariat Kanjeng Nabi Muhammad dan dilaksanakan dengan sesuai syariat tenan, maka teman-teman yang tergabung di panitia, tenaga jenengan, keringat panjenengan, waktu panjenengan itu akan bernilai pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau panitia itu justru membuat aturan sendiri, malah justru peh jadi panitia nopo-nopo jadi entuk semuanya, maka hal tersebut justru sesuatu yang dilarang oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.